Kita bahas mengenai mekanisme ini ya. Omega 2 diketahui ya, kecepatan sudut ini batang penghubung 2, atau VC2 itu diketahui. Nah ini kalau penggambaran Anda itu sudah betul ya, jadi dimensi ini sudut-sudut betul, dimensinya betul, maka O2C2 itu bisa diukur atau bisa diketahui. Maka VC2 adalah kecepatan titik C2 ini arahnya adalah tegak lurus O2C2, yaitu ke kiri sedikit ke bawah. Nah kalau digambarkan adalah ini kutub, kemudian ini adalah VC2. Katakanlah sampai di sini, ini diskalakan ya. Kemudian titik ini adalah titik C2 aksen. Nah C2 dan B ini terletak pada batang penghubung 2. Kedua titik ini mempunyai kecepatan relatif satu terhadap yang lain, yaitu dalam arah tegak lurus BC. Maka melalui C2 aksen dibuat garis ini tegak lurus BC, BC2. Nah ini merupakan tempat kedudukan B aksen. Kemudian B ini berputar terhadap O2, maka kecepatan B adalah tegak lurus O2B. Maka dari kutub itu dibuat garis ini tegak lurus O2B. Nah ini merupakan tempat kedudukan B aksen. Nah berpotongan dengan ini tadi yang merupakan tempat kedudukan B aksen, maka titik ini adalah titik B aksen. Selanjutnya titik C2 dan C3 itu berimbit. C2 terletak pada batang penghubung 2, yang C3 terletak pada batang penghubung 3. Nah, kedua titik ini mempunyai kecepatan relatif dalam arah garis singgung ini atau garis C3O3. Maka dari ini C2 aksen dibuat garis sejajar C3O3. Nah, ini merupakan tempat kedudukan C3 aksen. Jadi sejajar dengan C3O3. Nah, kemudian C3 itu terletak di 3, dia berputar terhadap O3. Maka kecepatan C3 adalah tegak lurus O3C3. Maka dari kutub dibuat garis ini adalah tegak lurus C3O3. Nah ini merupakan tempat kedudukan C3 aksen. Nah ini tempat kedudukan C3 aksen. Yang ini juga, maka perpotongannya adalah titik C3 aksen. Kemudian C3 dan D ini terletak pada batang penghubung 3. Kedua titik ini mempunyai kecepatan relatif dalam arah tegak lurus C3D. Maka dari C3 aksen dibuat garis tegak lurus C3D. Nah ini merupakan tempat kedudukan D aksen. Kemudian D ini berputar terhadap O3. Kecepatannya adalah tegak lurus di O3. Maka dari kutub dibuat garis tegak lurus ini, tegak lurus di O3. Nah ini tempat kedudukan di aksen. Yang ini tadi melalui C3 aksen, ini juga tempat kedudukan di aksen. Maka perpotongannya adalah titik di aksen. Sehingga dari kutub ke titik di aksen itulah VD. Kemudian kalau yang lain ini kecepatan B itu berarti tadi dari kutub ini O2 aksen ke titik B aksen ini. Jadi dari kutub sini ke titik B aksen itu adalah VB. Kemudian untuk menentukan kecepatan sudut batang penghubung 3 atau omega 3 bisa kita lihat antara titik C3 dan D. Katakanlah D itu dianggap diam, C3-nya yang bergerak, maka vektor kecepatan itu relatif ya. Itu dari D aksen menuju ke C3 aksen. Ini berarti dari D aksen menuju ke C3 aksen, berarti ke kanan bawah. Maka kalau dipasang di sini, kecepatan ini relatif ya. C3 terhadap D itu berarti ke kanan bawah. Sehingga
ini turun, yang ini diam. Sehingga batang punggung 3 itu bergerak berlawanan jarum jam. Nah, untuk omega 3 itu bisa ditinjau dari titik yang lain, misalnya antara D dengan O3. Jadi kalau O3-nya dianggap diam, D-nya yang bergerak, kita lihat vektor kecepatan relatifnya itu tegak lurus ini ya, DO3. Jadi dari O3 dari kutub ke di aksen, berarti ini. Jadi ini kecepatan relatif sama dengan kecepatan mutlaknya. Jadi berarti D itu bergerak ke kiri bawah. Jadi D bergerak ke kiri bawah, sementara O3 itu diam, maka batang punggung 3 itu bergerak berlawanan arah jarum jam. Begitu.